روحي من روحي وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاته علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل أصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami hormati para asatidzah, para guru-guru agama, yang kami hormati tuan rumah, yang kami hormati para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih bingung mau ngomong apa, karena memang cuma hadir acara undangan dan kita tidak biasa untuk ceramah. Terus udah biasa ceramah, takut salah, tidak salah, tahu ngomong, mengeruceh macam. Menceramah atau disuruh bujai meruceh, ya bocah. Hujan ke bojoi dengan pening mana yang hujan mana bojoi salah sebut. Sekampung berkawan dekat nama mirip dilarang. Karena acara kita pada siang ini adalah momennya akikah, kita sudah tahu mungkin dulunya akikah ini tidak terlalu dibesarkan di Bangka. Tidak banyak orang yang berakikah. Orang masih cenderung kurban dibanding akikah di zaman dulu. Udah tahu kalau di Bekaling macam mana, tapi di kampung kami macam itu. Sehingga zaman sekarang pas musim maulidnya akikah modok, akikah yang lama. Sebenarnya sebaiknya akikah itu memang dilaksanakan di waktu kecil. Karena di antara fadilah akikah itu, nah ini antaranya tafaul untuk disembelihnya sifat buruk bagi anak. Ini menanaklah besar baru akikah, sifat buruk adalah banyak. Lah terbentuk, lah susah. Kalau adik kecil di akikah, orang tuanya insya Allah agak mudah. Tapi ada juga yang curhat, yang bilang anak pula aku akikah tapi nakal lah. Nah mungkin ada faktor yang lain, bukan nakal. Anak kita tuh kadang tidak nakal, cuman terlalu aktif, mungkin itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akikah ini berhubungan dengan hal-hal yang harus kita lakukan dalam pendidikan anak. Mungkin dia tidak terhubung langsung, tapi dia terhubung secara rohaninya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah sudah diberikan anak, lalu kita disuruh untuk akikah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Jika engkau tidak bersyukur, aku tidak tarik, tapi adabku amat pedih. Nah, kita bersyukur kepada Allah diberikan anak, Allah tambah anak, tambah anak nanti yang jelas tambah ini, sudah begini Ustaz. Syukur dapat anak, ditambah Allah jadi anak yang soleh. Itu kan tambah nikmat, bukan tambah anak. Akhirnya takut akikah, takut dapat anak kerap sama. Udah banyak lupa bahasa maka Indo masalah jarang gaul ke daerah sini, gitu berkisah. Daerah kami kan beda bahasa dikit, kadang-kadang lah tercampur bau lah susah. Jadi mohon diingatkan kalau salah yang bahasa tidak paham tolong diberitahu, maklumlah yang berutang. Jadi kalau kita bersyukur diberi Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Itu diantara kalau ngambil dari Al-Qur'annya. Kalau secara tafaulnya disuruh menyembelih binatang biar sifat binatangnya anak itu tersembelih.
Kok anak sifat binatang? Manusia ini binatang. Al-insan, apa ta'rif insan? Hayawanun natiq. Hewan, kita nih hewan. Tapi hewan yang natiq. Natiq itu artinya adalah bisa berpikir. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak punya pikiran dari hawa nafsunya, tidak ada. Tapi semua yang Nabi pikirkan, semua yang datang perasaan kepada Nabi, semua datang perasaan kepada Nabi itu adalah dari wahyu. Jadi hayawan natiq, hewan yang punya rasa, begitu. Manusia adalah hewan yang punya rasa. Kalau hewannya, sisi kehewanannya dikurangi, maka sisi perasaannya akan lebih terasah, lebih sensitif. Nah, itu. Kalau sisi kehewanan kita itu kita turunkan, maka nutupnya ini sisi rasa yang mana itu membuat manusia ini bisa mencapai derajat yang tinggi, itu jadi lemah. Ketika kita ikuti syahwat kita ikuti semua keinginan kita, ngambil nyaman lagi hidup nih, maka kalau kita ngambil nyamannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala kurangi untuk kita, kurangi sisi rasa dan pikiran kita, nalar kita tuh kurang. Contoh, sholat paling nyaman itu sholat di rumah. Sementara Allah suruh kita sholat di masjid paling afdal. Ustaz, ku takut di masjid apa? Takut riya. Ada yang ya? Misal, jadi ku biar ikhlas di rumah. Nah, ini salah dalam memahami ikhlas. Kebanyakan kita itu salah dalam memahami ikhlas. Kita pikir ikhlas itu hati tidak berat dalam melakukan. Itu bukan ikhlas. Itu ridho di atas lagi. Belum sampai ke situ. Ada orang nak nyumbang, pingin nyumbang, kalau 1 juta ada ikhlas, tapi kalau 10.000 ikhlas, ini salah paham ikhlas. Coba kita kembali. Ikhlas itu definisinya adalah berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau orang ikhlas, Allah perintahkan sholat itu yang pertama di awal waktu. Kemudian sholat itu yang kalau sesuai perintah Allah dilaksanakan berjamaah, yang paling afdal di masjid. Kalau orang ikhlas, dia akan berbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sholat di awal waktu ke masjid, apapun itu yang nafsunya larang, apapun itu yang menghalangi di jiwanya, dia singkirkan semua, karena dia bertindak bukan karena nafsu syahwat, tapi dia bertindak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Karena ini perlu kita luruskan. Kadang orang takut tidak ikhlas, nyumbang 100.000 beda, kalau 1 juta pun ikhlas. Justru 1 juta tidak ikhlas, 100.000 tidak ikhlas. Kok bisa? 100 juta lebih ikhlas lagi. Ada yang gitu. Ya. Nyumbang ke majelis, Ustaz kun ya ada duit Ustaz 100 juta. Tapi kalau nyumbang 10 juta belum bisa ikhlas. Dan ikhlas ini 100.000. Nah, ada kan yang begitu di kampung kami ada, di sini gue tahu. Dipikirnya ikhlas itu hatinya ringan dalam mengerjakan tersebut. Itu bukan ikhlas, itu ridho. Itu untuk tahapan orang makrifat. Orang ngarah makrifat Allah, orang ngarah nyaman dengan Allah. Itu tahapannya ridho. Kita belum sampai siap. Tahapan kita untuk ikhlas, berbuat sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang ikhlas. Orang yang ikhlas kalau sholat di masjid di saf pertama, itu orang ikhlas. Kenapa bisa demikian? Allah melalui lisannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang di saf pertama, saf kedua. Allah lebih suka mana? Saf pertama, dekat dengan imam, belakang imam. Sama. Biar fokus. Dekat dengan imam apa di belakang imam? Ya sama, kalau depan imam tidak sah. Benar ya? Jadi orang yang ikhlas sholat
yang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan Allah yang iradat semua diingini oleh Allah, tapi sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad yang makin mirip dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena kalau tidak memandang dengan Muhammadnya, bukan mandang Muhammadnya, kita ini tidak akan pernah selamat. Kalau bukan mandang Muhammad, kita tidak akan pernah selamat. Kita merimping dikit dulu, kita ibaratnya orang main bal tuh nembak dari samping tentang Nur Muhammad, tentang Muhammad. Di mana bisa kita tanpa Muhammad tak ada harganya. Kalau mau dibanding-bandingkan ibadah kita dan ibadah iblis, banyak mana? 70.000 tahun iblis hanya baru menjadi penasehatnya malaikat, gurunya malaikat 70.000 tahun. Ibadahnya banyak siapa? Oh, iblis cuma abid Ustaz, iblis tidak alim. Itu gurunya malaikat 70.000 tahun, di mana ada alim? Ayo, banyak mana? Lalu kalau kita ngomong dosa, kesalahan kita dengan kesalahan iblis banyak mana? Iblis itu ratusan ribu tahun ibadah, cuman sekali salah, selesai urusannya. Lah kita baru sekali nak benar, bukan sekali salah, baru sekali ini baru nak benar. Tapi kenapa kok kita mudah dimaafkan Allah sementara iblis tidak? Karena kita ini rasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhitung Nabi Muhammad ras kita. Kalau Nabi Muhammad ras jin, wah mereka iblis yang luar biasa. Kita mungkin tak satu pun yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang tentang syafaat ya Rasulullah. Tapi itu kita cut dulu, bukan pembahasan kita di situ. Pembahasan kita kembali ke masalah bersyukur tadi, tentang akikah adalah bagian daripada bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu tegaskan kembali, ikhlas itu berbuat sesuai dengan standar yang Allah berikan. Orang yang ikhlas ketika datang waktu azan, Allahu Akbar, langsung cepat. Dan apapun permasalahan, apapun kemalasan, apapun keinginan yang ada di hati, yang semua itu adalah keinginan kita, keinginan nafsu, keinginan syahwat, bukan sesuai dengan yang diterap yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkirkan. Itulah makna ikhlas. Kalau kita sudah bisa ikhlas, baru nanti keikhlasan itu membawa kita kepada diterimanya amal. Kalau amal kita sudah diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kita hikmah. Man 'amila bima 'alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Itulah kenapa mungkin sekarang akhir-akhir ini kita lihat umat Islam itu mundur. Karena banyak salah dalam memahami syukur, salah dalam memahami ikhlas. Alhamdulillah di akhir-akhir kita lihat di beberapa masa ini sudah mulai umat Islam mulai paham tentang pangkat Nabi Muhammad, mulai paham tentang majelis-majelis ilmu. Tapi kalau dilihat dari standarnya para ulama, masih banyak yang perlu kita perbaiki untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk selainnya. Di antara yang perlu kita perbaiki apa? Kita tadi Thariqah Sadah Ba'alawi itu pilarnya dua, pilar utamanya dua. Satu adalah makmurnya masjid, kedua adalah makmurnya majelis. Tidak bisa jalan satu-satu, pincang kalau kita cuman punya siko kaki, benar ya? Berjalan kaki kita sehat, kuat, tapi cuma sebelah. Cuman ada. Nah, kita cuma makmur masjid, majelis tidak pincang. Kita cuma makmur majelis, masjid tidak pincang. Banyak kita lihat, maaf, mungkin alumni pesantren mulai banyak di Petaling, gue yakin banyak alumni pesantren, jauh lebih banyak daripada kampung-kampung yang lain. Kenapa kok keluar dari pesantren terus ilmunya terlihat tidak bermanfaat? Pernah kita tanyakan ke guru kita, Ki Haji Abdul Wahab. Kata Guru Wahab, karena meninggalkan masjid, jauh dari masjid.
arwah kaek kata beliau, orang tua guru kita Ki Haji Muhammad Bakir, orang tuanya Ki Haji Ahmad Muni, juga gurunya dari Guru Wahab. Itu beliau sangat sulit ditemui di rumah, tapi kalau ingin ketemu beliau tunggu di masjid. 5 waktu pasti ke masjid. Kalau kita 5 waktu pasti di rumah. Nah yang sebab sehingga kalau masjid diisi oleh orang-orang yang bukan dari alumni pesantren, akhirnya diisi oleh orang-orang yang apa? Yang punya kepentingan lain, gitu kan? Harusnya para santri itulah pelopor makmurnya masjid. Dan itu kita gerakkan sekarang di kampung kami, karena di Namang itu sangat minim alumni pesantren. Ada dari pesantren kemudian, tapi kebanyakannya patah di tengah jalan dulu kan, kebanyakannya patah. Jadi alumni yang dari Balapan cuma orang Tiji. Makmurkan masjid, makmur masjid, makmur majelis. Itu masjid itu, kalau kata orang tua kami dulu, adi namanya, kalau ini bahasa kampung kami di Cikau, adi ilmu namanya tubis kampung. Pernah dengar tak? Pernah dengar ilmu tubis kampung? Kesuan? Itu kalau kita kepingin menundukkan masyarakat, kan ku dengar ada kampung udah tahu bukan petaling samping sana, katanya masyarakat kami memang banyak alumni pesantren, cuma susah untuk nyatu. Dan dia punya ilmu tubis kampung nih. Tube, kalau kita nube, tahu tube kan? Apa tube ya semua? Isi ke apa sungai mati kali kan, ada? Bukan kita suruh ngacur sekampung, jangan aja. Maksud ilmu tube sekampung ini biar apa kita omongnya di kampung itu dipakai orang. Apa ilmu ternyata? Pertama, sholat selalu sebelum takbiratul ihram imam. Artinya dia sudah ada di belakang kita. Apa takbirat ihramnya itu langsung ikut imam minimal 40 hari betul-betul satu. Kedua, minum syaratnya itu hari Jumat setelah orang duduk gale-gale itu keluar sekali, jangan sering-sering. Ketika orang lah azan Jumat, ambil cikau naik masjid dikit. Cuma naik masjid yang orang duduk pakai celok. Dan kita lagi kan, ayam yang ada caki ya. Tapi tidak apa-apa, kita tapakon. Tapakon ambil air dikit, minum air masjid. Ya, cuman yang tahu ilmu nih kayak orang calon kades. Ini rahasia, tapi pakai mic. Nah ya, nama ilmu tuh sekampung. Jadi apa gunanya? Apa gunanya yang seperti ini? Untuk persatuan umat. Para wali-wali kutub, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu amal mereka, karomah mereka yang paling hebat adalah menyatukan umat yang tercerai-berai. Apa namanya itu, mengislahkan orang yang berselisih pendapat dan segala macam. Itu karomah yang luar biasa. Al Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi yang kita baca maulidnya tadi, itu beliau ketika wafat apa kata orang Sewun? Kata orang Sewun, setelah meninggal Habib Ali, kami baru sadar kalau kami di dunia. Orangnya memang selama ini kalian di mana? Selama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hidup, kami merasa seperti di surga. Karena tak satu pun dari ujung Sewon sampai ujung sana, tak satu pun ada orang yang bertengkar. Semuanya didamaikan oleh Habib Ali Shahibul Maulid. Habib Ali Shahibul Maulid selalu di masjid sholat, selalu. Tubis kampung sekota masih kampung ini, gitu kan? Sehingga beliau sangat dihormati orang. Suatu diceritakan di satu ketika ada kan di satu kota beda-beda suku. Kita ini kalau di Bangka ini kan agak segar, kita marga ada di. Kalau orang Arab itu seperti kayak orang orang Batak, si Manjunta, si Gatorok, si penjahitan, gitu kan, penjahitan nama. Kalau yang tukang apa nama juga si Manjunta, tetap mungkin ya. Kemudian ada mungkin macam itu kan. Nah, sama di Arab juga begitu. Suku itu mereka punya kesukuan, taksubnya tinggi. Akan terjadi perang suku di kota Sewon. Wah, parah ini. Ceritanya ada satu suku itu Sayyid membunuh
orang Arab yang bukan sayyid, atau kalau lebih begitulah. Jadi suku satu, suku yang sayyid itu membunuh orang yang bukan sayyid. Yang keturunan bukan sayyid minta dikisos, sementara yang keluarga sayyid tidak mau keluarganya dikisos. Akhirnya mereka bikin perang. Datanglah kabar itu kepada Habib Ali. Habib Ali datang, dapat kabar. Malam itu langsung Habib Ali turun tangan. Beliau datang ke yang membunuh. Beliau tanya, ketika Habib Ali datang, yang tadinya marah, siap perang segala macam, lihat Habib Ali langsung tunduk, langsung bersimpuh di hadapan Habib Ali. Ya Habib, tolong Habib, saya sebenarnya siap, walaupun saya dikisos saya siap minta maaf. Cuman permasalahannya orang tua kita tidak siap, Habib. Mereka siap perang. Lalu kata Habib Ali, sudah, kalau kamu siap minta maaf, saya akan lanjutkan. Lalu Habib Ali dengan keberaniannya, karena Habib Ali sakit juga, datang ke rumah orang yang dibunuh. Dan mati lah, cekku ngurus orangnya siap perang, kita ngurus orang, tapi dia takut. Datang Habib ke sini karena wibawanya beliau, karena beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau orangnya ikhlas. Ingat ikhlas tadi kan? Itu ikhlas. Kalau kita akan bahas lagi satu lagi, yakin biar sampai cepat selesai. Ikhlas. Ketika Habib Ali datang, Habib Ali ngomong dengan ikhlas. Ikhlasnya artinya tidak peduli kecuali kepada selain Allah. Habib Ali dengan niat baik, kata Habib Ali kepada orang tua yang terbunuh tadi, apa permasalahannya? Begini Habib, gini, kurang ajar mereka gini segala macam. Kata Habib Ali, maafkan. Tidak ada maaf. Darah dibalas dengan darah. Marah kan? Lalu Habib Ali baca satu ayat. Yang ayat itu maknanya kurang lebih lupa ayatnya. Maknanya jika kalian ayatnya sejami'ah yang itu. Jika kalian hidupkan, maka kalian menghidupkan manusia semuanya. Gitu kan? Kata Habib Ali itu diantaranya adalah fadilah untuk orang yang memaafkan kisos, bayar denda saja, tidak dikisos, maka dia dianggap sudah menghidupkan seluruh umat manusia. Kapan lagi, kata Habib Ali, kita punya kesempatan seperti menghidupkan seluruh manusia semuanya. Kita kasih makan satu hari saja, itu pahala sudah besar. Apalagi kita menghidupkan orang. Nabi Isa alaihissalam itu cuma menghidupkan beberapa orang. Bagaimana kalau ini orang menghidupkan seluruh umat manusia? Maka dia akan mendapatkan banyak kemuliaan. Karena beliau ikhlas, beliau menyampaikannya juga dengan hati yang tulus, tidak takut sedikit pun. Allah tundukkan ini hati orang tua. Dia bilang, Habib, tadinya aku tidak ingin sama sekali memaafkan, tapi setelah Habib terangkan semua, hatiku merasa tenang dan merasa nyaman. Habib juga terangkan tentang begini fadilah ketika memaafkan, insya Allah anak dan segala macam lah begitu. Karena kata Habib, yang membunuh itu sayyid. Kalau engkau maafkan darah sayyid, maka Rasulullah akan memaafkan anakmu. Dengar itu langsung, wahai kawan-kawan, wahai keluarga kita semua, macam mana kalau kita maafkan saja. Yang tadi ngajak perang ini orang tua iman. Kata yang perang kami sebenarnya hari nak maaf, cuman kina karena pok nak nuntut balas, kami sebagai keluarga ya dihukum. Kalau kata pok lagi makan, kalau dia bagus kami sereko 100 ekor unta, kita puas makan dari unta. Kan kalau dimaafkan 100 ekor unta, wah yuk nak makan dari unta, bukan dari kambing, ini etika unta. Nah, ya, akhirnya damai, mereka berdamai. Itu diantaranya yang dilakukan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Jadi selama Habib Ali hidup, tak satu pun ada perkelahian di kota Sayyid. Itu karomah itu. Lalu ya kalau ada, ini selama kita hidup yang ada dua lagi bini tangga kita dapat angkara terus. Ini artinya kita belum menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa kita? Karena tadi mungkin karena kita toriko sadar Ba'alawi. Kami udah Ustaz, kami misal Tijani. Kalau hadir di Maulid Simtud Duror artinya Ba'alawi. Toriko Ba'alawi itu torikonya maulid, makan, berkumpul, ketemu orang soleh, nuntut ilmu, itu intinya. Jadi kalau yang hobinya
ketemu kumpul, ketemu para habaib, ketemu para ulama, makan-makan, baca maulid, zikir bersama, itu berarti dia bakatnya Tariqah Sadat Ba'alawi. Yang nyaman makan-makan, undangan makan-makan, undangan makan-makan, pikul dimakan makan-makan. Ikut Tariqah Sadat Ba'alawi. Pikul dimakan makan-makan. Kita kalau Tariqah Ba'alawi itu pergi belajar, pergi mengajar, pulang ngaji, makan. Jadi orang jamu, tenang tinggal di warung. Siapa yang bayar? Ustaz aja yang bayar. Nah iya sah. Kumuna ya. Jadi di pengajian Giga Hitam, hanya keputar. Singgah dulu di kafe. Mendek di donatur yang bayar, duit sulang loh. Jangan mah Tariqah Sadat Ba'alawi. Pulang, pergi tadi kita lombakan. Pulang kita harus makan. Karena memang begitu. Jam ini kan sudah kita acara makan-makan. Oh. Nah, kita itu untuk yang demikian tugasnya Ustadz Bujoy, Ustadz Bujar untuk menerangkan. Nah, kita lanjutkan satu lagi yang paling ditinggalkan umat Islam sekarang, yang belum kembali, belum balik, sehingga kita belum bisa maju, apa? Lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Ku kampung kami bagus tak keyakinan apa? Belajar sifat gue bolong dikejar rasuk ya Pak. Benar, ya non tentu tapi kuat keyakinan. Sifat gue bolong dikejar rasuk ya baca apa? Benar. Kenapa benar-benar wujud kidama bahwa dikejar rasuk pokok ala bangun yang harus baca. Cuman belum tentu maknanya. Yang dimaksud kita yakinnya kurang ini. Contoh yakin itu begini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Innamal a'malu binniyat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Paham enggak mana? Bisa dibahas lagi di kitab tadi. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bagian kita, tugas kita cuma satu, niat. Yang lain perbuatan Allah. Secara hakikatnya begitu. Niat pun kalau digali lagi masih iradatnya Allah, masih kudratnya Allah. Ini kudrat kita tadi. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas ya bahwa kita disuruh ada niat. Wa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau mau memang benar-benar ingin, sudah ingin sesuatu itu, cita-citakan, itu bagus buatku, itu untukku, begini akan aku lakukan. Fatawakkal 'ala Allah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman sekarang berapa banyak kita men-cancel doa, men-cancel itu membatal doa yang sudah kita lakukan. Berdoa, ya Allah, ya Rabbi, hutang hamba banyak, ya Allah, keluarga hamba sakit-sakitan, hutang hamba banyak, segala macam kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kabulkan ya Allah permintaan hamba, berikan hamba rezeki yang luas, yang halal, yang mudah, hutang yang lama-lama lunas semuanya, keluarga-keluarga yang tidak saudara-saudara, segala macam kita doa bagus. Kita sudah dapat pahala doa. Selama kita menunggu doa itu kabul, kita dapat pahala. Terjadi permasalahan ketika lah setahun belum kelihatan kabul. Berdoa tiap hari minta utang lunas, bukan makin lunas, makin tambah utang. Ujung-ujung, ya Allah, kabul gede. Nah, ada nana ya. Dah. Nah, kita contoh lain lagi. Begini, ada nggak yang bidang tua sih? Jadi ya. Yang lama-lama begini kan? Banyak. Berdoa ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Minta bini, minta anak. Jangan anak bini kalau minta. Berdoalah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Beri amalan ke ulama almarhum Habib ya Asyatiri. Misalnya Asyatiri, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Lah, bukan ketahuan dari Ustaz ke majelis 5 tahun belum dapat lah bini. Apa sebab kita berdoa kita batal, kita berdoa kita batal, kita berdoa kita batal, kita kemana nggak batal? Meragukan Allah Subhanahu Wa Taala, ragu-ragu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengabulkan doa kita. Harusnya kita ketika Allah katakan ud'uni astajib lakum, yang bikin kita bisa berdoa siapa? Allah. Yang menghendaki kita bisa menyebut doa itu Allah. Yang bikin kita berpikir untuk minta itu siapa? Allah. Yang berjanji kalau berdoa mengabulkan siapa? Allah. Apa sulitnya bagi Allah?
Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Gawe kita yakin dikabul, tunggu waktunya sampai. Jangan dibatal. Jangan dibatal, bagaimana membatalkan doa itu meragukan Allah. Itu ragu, itu lawan daripada yakin. Ragu itu lawan daripada yakin. Al-yakin la yazalu bisyak, harusnya begitu. Ragu-ragu jangan dipakai. Datang kata setan, doa orang cengki mana dikabul Tuhan, dosa banyak. Ada tak yang benar? Sehingga dia harus minta doa ke ustaz, ke kiai. Benar tak? Satu sisi mungkin mengambil barokah, minta doa ke orang lain, boleh. Tapi kalau mengatakan doa kita tidak dikabul gara-gara kita banyak dosa, ini salah, luar biasa salah. Di dalam kitab Hikam apa hikmah pertama? Ustaz, min alamatil intiman halal amal nuqsanur raja inda wujudin zalal. Termasuk ini orang bertuhan ke amal apa? Man tengah ada dosa, merasa ada dikabul Tuhan doa, man sudah melaksanakan amal ibadah, sudah sedekah 100 juta, merasa kalau berdoa sangat makbul doa. Ini orang bertuhan bukan ke Allah tapi ke amal. Yo, banyak kita mana? Jadi artinya begini, coba kita bayangkan orang cen, kafir, ada, nya berdoa ke siapa? Patung. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita berkenan memberikan. Yang berdoa bukan nak main. Masa nak kabut oh, nama dikapi. Kata Allah lu yamin lu bagi sedikit gini belajar. Dan Yusuf wahnya orang cian dari kabul Tuhan apa? Nya cucuknya gelolong Tuhan dari api. Tuhan ada atasnya. Tu nya api nya cucuk. Asli, jadi nak bilang Tuhan itu semet. Orang cen yakin ke Tuhan ya, Tuhan kita nggak boleh, Tuhan yang ada deh. Nah kita yang aneh, minta Tuhan benar ke Allah, mintalah benar ke Allah. Padahal tujuan Allah biar setiap saat kita itu dapat pahala, karena intizarul faraj ibadah, menunggu kabulnya doa. Menunggu selesainya permasalahan kita itu ibadah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah lunasi hutang hamba ya Allah. Nah langsung kata Allah pasti cek lunas. Ibaratnya kan ketika kita ngomong ya Allah, Allah tuh ngomong ya hambaku. Apa hambaku? Ya Allah apa? Ibarat kami ya. Apa hambaku? Hutangku ya Allah banyak, tolong lunas. Oke, ya. Cuman kita nak sabar nunggu kapan? Lagi nambah lah ya Allah, seperti lapor lagi ya Allah, lagi nambah lah mana? Tidak apa-apa kita lapor, masalah. Jangan lapor ke manusia. Akhirnya kita merasa Allah lambat ngabul. Cocoknya bagaimana? Madeh ke Allah Taala. Allah Taala ini umpan dan perhatian itu. Lalu madeh ke orang kaya. Berarti ada Tuhan selain. Apa menurut batalkan keyakinannya? Nada. Kita kalau nak buat pesantren, nak buat majelis taklim, mendek ada proposal dia puas hati. Ya Tuhan yang proposal siapa? Nggak ada. Kata orang ustaz, zaman kini mendek ada proposal, dia pacak berdiri pesantren. Kami alhamdulillah sekarang memang pesantren terkecil kali-kali. Kecil. Nah, ya anak 50 kali 50. Tapi alhamdulillah belum suah minta ke pemerintah. Jangan ke pemerintah, ke para donatur suah minta. Di mana duitnya? Ini kita minta ke Allah saya. Rasa kurang yakin. Nah, inilah permasalahan Musa tadi. Tidak yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mau hujan wajah. Udah, manusia mana yang banyak hujan? Ada hujan buatan bila-bila. Iya, itu merah ada sedotnya. Allah Maha Kaya. Jangan ragukan Allah. Nah, cuman kita harus menunggu itu sebenarnya pahala. Ada 10 permintaan kita yang dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 macam dipending oleh Allah. 10 macam berarti setiap detik kita sama dengan melaksanakan 10 macam ibadah. Biar kita tidur, biar kita rukuk, biar kita jalan-jalan, biar kita ke pantai segala macam. Kalah yang di masjid baca Quran ya. Nak jago sama baca Quran nanti jangan.
tetap baca Quran. Cuma kalah mereka yang masjid baca Quran, yang menghatamkan Quran, orang-orang yang duitnya banyak, sedekahnya banyak, masih banyaklah kita pahala. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tahu mana beri duit banyak, kata Tuhan, kita lupa itu mending gue beri duit sedikit biar banyak pahala. Ya kadang Allah ada di tes kita, berinya mengau dapat 20 kilo. Mari kedikir, menungau dapat 20 kilo kena sedekah ya untuk fakir miskin, atau punya sedekah untuk majlis atau untuk masjid 1 juta. 20 kilo 1 juta kecil ada. Berapa? 20 kilo berapa juta? 4 juta 1 juta. Gimana lo mati? Kan kalau lo kita ngomong kan lo berusaha kan, lo nazar. Dapat 20 kilo, nah mulai kita setan. Iya lo nazar, lo wajib lo. Jadi 1 juta 500 bilang. Dapat 20 kilo langsung. Memang kita tahu hukum fikih. Atau nanya Ustaz, gua nih mari lihat nani wajib dari mana? Kata Ustaz tidak wajib karena belum disebut. Jadi wajib loh belum disebut. Jadi tidak apa-apa. Nah bila jadi karena kata Ustaz tadi belum wajib 500.000 lah. Berjalan kita nak di 500.000 itu masjid tadi. Ketika lagi kata setan banyak itu 500.000 300 dia. Akang ke masjid itu pikir kata setan urus masjid desa tak tidak. Iya orang yang pesantren, iya orang majelis, jangankan jadi mahasiswa muazzin bersuah di masjid. Tak 100.000 nak juga. Yang model ni dak big kaya, danlah dak big kaya. Banyak penuh alum kabul dan 10 kali lipat terus pahala tiap saat. Ya, jadi kita ingatkan bahwa tingkatkan keyakinan. Yakin itu artinya selalu kita perbaharui. Jadi imanukum itu min la ilaha illallah. Kita harus banyak mengulang. Kita yakini bahwa semua itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan Allah. Itu ini. Kita bisa menggerakkan ini cerita tentang rahasia kun. Bahasa ilmu yang tinggi, rahasia kun pada hatimu rasa rahasia kun kata Allah, ya kun kata Muhammad, mantra orang zaman dulu. Tapi itu ilmu tauhid. Apa maksud rahasia kun? Kun apa sih? Perintah kan, jadilah kan? Kita nih, tubuh kita nih, hati ini memerintah. Hati itu mengeluarkan getaran perintah nama. Macam mana getaran perintah Ustaz? Tengok mobil remote tahu? Remote itunya mana ada balik dia. Getaran perintah dari remote ditangkap oleh mobil-mobil ya. Sehingga nikong ke remote, nikong ke kanan, ke kiri, nikong ke kiri. Ya nama getaran. Getaran itu yang ditimbulkan hati lalu dikabulkan Allah untuk kita menggerakkan anggota tubuh kita. Kata jadi di getaran yang dari hati itu dibuntukan oleh Allah, stroke jadi nak lejut mata dulu untuk sebelah tadi. Artinya apa yang kita pahami, hati itu dia mengirimkan sinyal hati ini sementara sekarang itu bisa kita atur ke tubuh, tapi sinyal hati itu juga bisa mengatur di sekeliling kita karena sama-sama sinyal, tinggal bagaimana sinkronkan frekuensinya. Bukan apa sinkronkan frekuensinya apa hati kita dengan makhluk itu. Itulah kata para ulama, sandarkan iradatmu ke iradatnya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kau kehendaki terjadi karena kehendakmu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh pelajaran yang nak belajar ke Ustaz Pujoy, belajar ke Ustaz Pujal, ya tugas mereka untuk mengajar hal tersebut. Gunanya apa? Untuk memperkuat keyakinan. Artinya kita ditunjukkan Allah tubuh ini kita harus syukuri. Kalau kita syukur ini, maka Allah akan tambahkan kita bisa menundukkan yang lain-lainnya. Itulah di antara rahasia kun kata Allah, fayakun kata Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Apa namanya itu ngeruceh kita pada siang ini. Harapan kita tingkatkan keikhlasan itu artinya menyumbangnya banyak
Nak sembahyang itu di saat pertama sembahyangnya ikhlas. Sembahyang Jumat yang ikhlas jam 11 pergi ya itu setengah 11 pergi yang ikhlas. Yang duduk di belakang-belakang, yang belah lahu khotib dan naik ke mimbar, ya dijamin dia ikhlas karena itu mengikuti syahwat dan nafsunya. Yang pertama. Kedua, kuatkan keyakinan, yakin semua janji Allah terjadi. Jangan banyak pikir, jangan banyak pikir. Kita ini hamba Allah, ini lupa tadi terangkan, kita ini hamba Allah. Allah itu Rabbul Alamin yang ngurus sekalian alam. Lalu tugas kita menyembah Allah. Ngurus itu urusan Allah. Kalau kita banyak ngurus, kita akan susah dan kita merebut tugas Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia hanya diperintahkan untuk berniat. Lalu yang melanjutkan niatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah kita boleh menginginkan kaya, silakan. Kita menginginkan miskin, silakan. Kita menginginkan sehat, silakan. Kita menginginkan sakit, silakan. Itu semuanya bisa kita dapatkan. Kita menginginkan sesuatu, kita mengeluarkan getaran untuk memerintahkan makhluk Allah yang lain, tapi biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita lakukan adalah banyak mikir macam mana cara Allah berinya kepada kita. Gitu. Diceritakan sedikit lagi ini kita paham apa disebut yakin. Dan ada seorang tabi'in dapat doa yang mendatarahul uyun wa la tukhalidhu zunun wa la yuhitu biwasbil wasifun wa la tughayyiru al-hawadith wa la yashad dawair ya'lamu masaqil al-jibal wa makayil al-bihar wa adla qadr al-amtar wa adla barak al-ashjar wa adla ma'zulam alayhi al-layl wa shaq alayhi an-nahar wa la tuwari minhu sama'un sama'a wa la ardun arda wa la bahrun illa يعلم ما في قعره ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره اجعل خير أمري آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك إنك على كل شيء قدير. Kata beliau, mendengar dari makna ini, andai ada doa berjalan di atas air, andai ada doa berjalan di atas awan, inilah kuman doa. Lalu nyanyi pinggir lautnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya man natarahu sampai selesai dia baca berpuluh-puluh kali, mulai langkah dari saya. Membikin cuman ya baca aku baca apa enggak saya ini karena dia mikir macam mana kalau yang kedua langsung lagi apa mikir kita ini mikir kita berkemauan boleh nak terbang silakan boleh tapi apa gunanya aku nak di Mekah orang dulu kepingin ke Mekah boleh pikiran mana jalan kemana ada orang kembali katung nama nya kepingin ke Mekah nya ke kebun tapi itu ibaratnya Mekah ada kebun langkah berapa langkah nah itu datang ke Masjidil Haram dia menghayal ketemu orang sana beli kurma segala macam pacak kita lihat pacak nah ya cuman permasalahan cuma duit pertama kita kurang yakin cuman ini Tuhan jangan cemana kedua takut ya Allah mendebari ki pacak pergi dan pacak pulang benar ya dia kita yakin Allah pulang kita mikir kayak pun wali tahu mana ini pacak nembus jam lain dia pacak lagi pulang langsung turun derajat yang jadi masalah kita Allah menunggu ampun lagi dia udah Mekah sapah nolong kita dia duit yang mau kali macam mau ya kan benar ya kira-kira dia menang ngawi doa ya menang si minta ke satu joy dia ya nah ya lalu dijajah guru kita ya tadi di apa namanya itu goyatul bukan apa di Bismillahirrahmanirrahim itu dari Rasulullah doa yang itu sebenarnya dulu adik Habib di penjara dibaca doa itu terus menerus sekali mencerak kalau lupa di atas rumah ada di atas rumah turun pejabat rumah di pulau keluarga dia lah selalu ditahan di hadapan umur dan muncul jadi yang merasa berarti doa ini adalah untuk menembus batas suatu hari dia di musim haji guna ke Mekah ada orang rumah anak ibu Allah ada rumah anak tahu nah kita di rumah dibaca lagi zaman kalau belum cenah di depan Hajar Aswad ya tadi aku takut lagi baca pulang tahu nah ya Kenapa orang dulu bisa macamnya? Yakin. Kenapa yakin? Tidak banyak mengenai akal. Mikir semana ada mungkin.
kata orang kia mendekde berkebun sawit ikan kaya. Nah ini dia kaya nah. Ya kuda kebun sawit, dah apa tanya orang ini apa lah dah usahanya. Ada usahanya ngadu ni, aku ngadu, rapi, kasih. Tapi mobil, dari mulai anak kuning ini kan ngomong. Nah duit pulau mobil kalau kaya sekarang, ya mobil terakhir, belum terakhir. Hampir setengah tahun sekali ganti, banyak duit sudah sudah banyak, cuma dah habis, cuma nak jangan mikir, nanti habis dompet, mama, satu duit jangan, kita harus selalu mikir nasa duit, yang kau gini, jadi ada ilmu namanya ilmu milioner mindset, untuk jadi seorang milioner kita harus punya mindset, pemikiran yang jadi milioner. Apa dasar utama milioner mindset itu adalah jangan banyak mikir, banyak gawe hal, jangan banyak mikir. Kata orang tua dulu, jangan jadi paudah. Paudah datang kebun, wak nasi sumpit nengok kayu jatuh bang kia, muka tebang ni kia, pulang belum ada seratan kayu. Pagi mulak beli wak nasi sumpit kita rumah, kemana? Bang, ke kebun udah yang mikir nih, mentumbang ke sini, kaya cocok tumbang ke sini nah. Nanti kurang lepas dulu gawe, baru kau tumbang atas, totoh dulu. Lo gawe kan, mikir sekitar hari. So, totohnya mana lo? Yang ini lo, kelakon beli parangnya, mana ini, mikir lah 2 hari pulang nondir, lo msiko kayu tumbang. Seminggu kata bini lah banyak kayak umat apa nama lapuan umat buat mana tumbang deh mikir belum selesai. Ya kita yang banyak mikir, banyak mikir. Kita banyak mikir, kita kurang yakin dengan Allah Subhanahu. Orang burungnya budu, orang-orang wakinya budu. Cara logika, ya banyak mikir. Ya Allah, guna Mekah, cuman dia usahanya macam mana? Ingat cerita sebiji temauk, di biji temauk dalam bus 7 di Mekah 136. Doa ya, adiura.